Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengikuti salat jamaah subuh, kemudian mengikuti pengajian di hari ini. Semoga ridha Allah selalu menyertai hidup kita. Semoga jeripaya kita diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzah hingga di akhirat nanti. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari tanggal 27 Rajab. Berarti pada hari ini kita mengenang peristiwa Isra Mi'raj yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itulah maka pagi hari ini saya akan sedikit membahas tentang Isra dan Mi'raj. Walaupun Isra Mi'raj itu bahasa Arab, namun bahasa ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan juga tidak asing lagi di lidah kita, sehingga kita biasa mengucapkan Isra Mi'raj. Telinga kita pun sudah biasa mendengar Isra dan Mi'raj. Namun mengapa perlu diulang? Karena memang metode Al-Quran itu tikrori, suka mengulang-ulang. Karena orang belajar Al-Quran tidak mungkin dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas secara rutin sekali seumur hidup. Dan hebatnya Al-Quran dikaji dari tengah oke, dikaji dari depan oke, dikaji dari belakang oke. Itulah Al-Quran. Lah kemudian apa Isra itu? Yang dimaksud Isra dalam Islam adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya sekitar 1.500 kilo. Kalau naik bis 1 hari 2 malam. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu berjalan naik onta itu 40 hari. Kemudian yang dimaksud dengan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu yang dimaksud Mi'raj. Sehingga ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi di Masjidil Haram kurang dari 1 malam. Itulah makna Isra dan Mi'raj. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Isra Mi'rajnya Nabi? Ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama,
Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu mukjizatan lahu, sebagai mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Mukjizat itu Pak, alat mengalahkan, sehingga siapapun yang menentang pasti kalah. Sehebat apapun orang menentang mesti kalah. Itu namanya mukjizat. Dan semua nabi diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala. Dan rata-rata mukjizat itu sifatnya mirip dengan tingkatan pengetahuan manusia tertinggi, Pak. Jadi sifat mukjizat itu mirip-mirip dengan tingkatan pengetahuan tertinggi manusia. Makanya Nabi Musa hidup pada zaman perkembangan ilmu sihir yang luar biasa, sehingga masyarakat kalau punya anak kepingin sekali anaknya jadi tukang sihir. Kalau punya anak jadi tukang sihir, hidupnya makmur, karena akan diangkat oleh Fir'aun menjadi pendukung-pendukungnya. Sehingga cita-cita mereka seperti itu. Lah gara-gara perkembangan ilmu sihir terlalu menonjol pada saat itu, maka Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah mirip-mirip dengan ilmu sihir, sehingga tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi hayatun tas'a, ular yang bisa bergerak-gerak dan bisa memakan apapun yang ada di sampingnya. Jangankan kita kalau melihat tidak takut, Pak. Fir'aun saja yang mengaku menjadi ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, itu pun takut, Pak. Jangankan kita, Nabi Musa sendiri saja ketika pertama kali melihat tongkatnya itu menjadi ular, Nabi Musa kabur, Pak. Sampai Allah mengatakan la takhaf, wahai Musa, kamu jangan takut, pegang saja, nanti dia akan kembali menjadi tongkat lagi. Begitu, Pak. Kemudian di samping tongkat, Nabi Musa pun diberi mukjizat oleh Allah persis seperti itu. Tangan bisa memancarkan sinar yang cahayanya luar biasa seperti matahari, Pak. Sehingga membuat orang yang melihat langsung belelean dan tidak tahu apa-apa. Dan masih banyak lagi seperti banjir darah, banjir belalang, banjir kumalang, kutu, Pak. Sehingga kalau zaman sekarang yang berkutu itu rata-rata yang rambutnya banyak itu. Kalau bapak-bapak sedikit rambutnya tidak ada kutu. Namun pada zaman Nabi Musa dan Fir'aun, yang namanya kutu itu luar biasa. Tidak hanya bulu kepala, namun bulu kemaluan pun berkutu. Saking banyaknya kutu pada waktu itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Beda lagi dengan Nabi Isa. Nabi Isa diutus oleh Allah di zaman perkembangan ilmu kedokteran, sehingga mulai berkembang ilmu kedokteran itu. Maka Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah mirip-mirip seperti ilmu kedokteran, sehingga Nabi Musa bisa tubriul akmaha, bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Kalau buta sejak lahir itu dokter-dokter sulit, Pak, ya. Namun Nabi Isa bisa dengan disentuh-sentuh dengan mukjizat Allah kembali bisa melihat.
Wal abroso, Nabi Isa pun bisa menghilangkan orang-orang yang kehilangan zat pigmen sehingga kulitnya putih-putih tembelong-tembelong, yang bahasa Al-Qur'annya abros, orang yang kena belang putih gara-gara kekurangan zat pigmen. Maka panjenengan harus mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organ tubuh, sehingga semua organ tubuh terpenuhi. Dokter tidak ada yang bisa mengobati itu. Sampai sekarang belum ada obatnya. Satu-satunya cara untuk mengobati orang yang terkena penyakit belang putih itu apa? Disuntik 7 kali, Pak, untuk menghilangkan pewarna, sehingga yang hitam-hitam menjadi putih semuanya. Itu caranya. Seperti Michael Jackson itu, karena bosan dengan kulit yang warnanya hitam, kemudian disuntik paket 7 kali, ya berapa itu, kemudian hilang zat pewarnanya, akhirnya kulit kembali kepada aslinya, yaitu putih, Pak. Kalau ada yang mangkak, itu namanya karena zat pewarna. Samalah dengan hewan yang bernama tikus, kalau dia mati kemudian terendam dalam air, insya Allah walaupun aslinya itu hitam, berubah menjadi putih, karena memang asli kulit itu adalah putih. Seperti itu. Lah Nabi Isa tanpa kuliah di UNER, jurusan kedokteran, itu langsung dengan disentuh-sentuh, dipijat-pijat, langsung kembali. Yang tidak ada warnanya kembali punya warna dan lain sebagainya. Bahkan lebih dahsyat lagi, Nabi Isa pun bisa tuhyil mauta biidnillah, menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Berarti tidak sekali kejadiannya, berkali-kali, karena Allah menyebut al-mauta, isim jamak dari mayitun, seorang mayit, mayitani, 2 orang mayit, mauta, beberapa mayit. Sehingga kalau panjenengan buka-buka di dalam kitab Injil mereka, Pak, minimal ada 3, Pak, yang pernah dibikin hidup kembali oleh Nabi Isa. Pertama anaknya lurah, kedua anaknya janda gitu. Kemudian yang ketiga ada orang yang tidurnya terlalu lama, setelah dipanggil oleh Nabi Isa langsung hidup kembali. Itu 3 kali. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Karena itu mukjizat, maka tidak ada yang bisa melawan. Sehingga zaman sekarang tidak ada kan orang yang hidup dan mati lalu hidup kembali. Paling-paling ada ungkapan, ada orang mati didatangi mudin urip. Jangan dianggap yang mati urip, enggak, mudinnya yang urip. Yang mati tetap mati. Lah Nabi Muhammad juga begitu. Tingkatan tertinggi pengetahuan umat Nabi Muhammad adalah apa? Kedirgantaraan, penjelajahan ruang angkasa, sehingga Apollo bisa meluncur ke rembulan, satelit bisa meluncur ke ruang angkasa, dan segalanya bisa meluncur ke sana. Maka Nabi Muhammad pun diberi mukjizat oleh Allah mirip-mirip dengan itu. Apa? Nabi Muhammad bisa menjelajah ruang angkasa, tidak hanya sampai di rembulan, tidak hanya sampai di matahari,
tidak hanya sampai di bintang Syirah yang disembah oleh bangsa Mekah pada zaman dulu, karena bintang Syirah itu bintang yang paling besar kata mereka dan paling tinggi dan cahayanya luar biasa terangnya. Namun Nabi Muhammad bisa tembus langit pertama, tembus langit kedua sampai ketujuh. Setelah sampai ke langit yang ketujuh, Nabi Muhammad melihat ke atas lagi Sidratul Muntaha. Pada waktu itu malaikat Jibril tidak mau mengantarkan, karena Jibril hanya diberi mandat oleh Allah mengantarkan Nabi Muhammad sampai di langit yang ketujuh. Kalau Nabi Muhammad ingin naik lagi ke Sidratul Muntaha, silahkan sendirian. Ternyata Nabi Muhammad pun pemberani, tanpa dikawal oleh Jibril, tanpa dikawal oleh Mikail, Nabi Muhammad meluncur ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad dengar goresan pena Allah, dan disitulah Nabi Muhammad sempat beromong-omong dengan Allah. Lah sekarang sebagai bukti itu adalah apa? Mukjizat. Hingga sekarang belum ada. Amerika yang mengatakan teknologinya canggih, kemudian Chinese ya, Cina juga mengatakan teknologinya sangat canggih, namun belum ada Pak, alat yang bisa mengantarkan kita ke Sidratul Muntaha. Jangankan ke Sidratul Muntaha Pak, langit yang pertama saja jenengan tidak tahu berapa jaraknya Pak. Jangankan langit pertama, hingga sekarang ini masih banyak bintang-bintang yang cahayanya belum tembus ke bumi. Pernah kan ada profesor yang mempunyai alat sadap, alat apa itu, radar terbesar, tercanggih sedunia, kemudian digunakan untuk merekam bintang-bintang yang ada di langit. Ternyata yang bisa masuk dalam sadapan itu adalah angka 1 ditambah 0,21. Kalau 1 ditambah 0,3 seribuan gitu. Tambah 0,6 jutaan, 0,9 miliaran, 12 triliunan, 15 kuardiliun itu. Sampai ada namanya jenengan pun tidak hafal gitu. Itu, dan ternyata masih banyak bintang-bintang yang tidak berhasil disadap karena tingginya, karena cahayanya belum sempat ke bumi, tembus ke bumi. Jangankan itu Pak, bintang Syirah sampai disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa annahu huwa rabbus Syirah, surat An-Najm ya. Orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu kan banyak menyembah bintang Syirah karena dianggap Tuhan, karena bintang yang paling besar, yang paling terang benderang. Ternyata sekarang diketahui Pak, bintang Syirah itu diketahui ternyata tidak termasuk bintang yang paling tinggi. Seandainya panjenengan kepingin rekreasi ke bintang Syirah bisa Pak. Yang penting panjenengan harus punya umur 350.000 tahun. Itu dahaban wa iyaban PP Pak. Dan kalau panjenengan punya kendaraan barkun seperti kendaraannya Nabi Pak, burukun itu barkun Pak, kilat. Kilat itu per detik mampu menempuh jarak 300.000 kilo. Tek 300.000 kilo, tek 300.000 kilo. Begitu Pak. Itu butuh
175.000 tahun satu perjalanan. Kemudian beristirahat di bintang Siro sehari saja, kemudian kembali lagi ke bumi butuh 175.000 tahun, sehingga zahaban wa iyaban PP itu membutuhkan umur 350.000 tahun. Ada yang punya umur seperti itu. Manusia yang paling panjang umurnya sedunia hanya Nabi Nuh. Itu saja umurnya hanya 1780 tahun. Itu kata Ibnu Abbas. Apa ada jenengan punya kendaraan yang kecepatannya seperti barkon? Kendaraan tercepat itu milik Leonardo, sepak bola ya, Ronaldo itu kan punya jet ya. Itu kecepatannya per jam itu mencapai 1.300 kilo itu. Kalau pesawat panjenengan kan hanya antara 680 sampai 800 kilo per jam itu ya. Sehingga antara Juanda dengan dengan Jeddah hanya sekitar segitu, 11 jam bahkan lebih sedikit itu, karena hanya jaraknya kan 8.650 kilo. Itu jarak kita dengan Mekah sana. Jangankan bintang Siro matahari itu kan jaraknya dengan kita 150 juta kilometer Pak. Perjalanan itu hanya 8 menit. Namun hingga sekarang belum ada orang yang berhasil menginjakkan kakinya di matahari. Itulah bukti kalau Isra Mi'raj Nabi Muhammad merupakan mukjizat. Hanya perlu diketahui, para nabi, para rasul diberi mukjizat oleh Allah. Dan mukjizat mereka itu rata-rata satu Pak, hisiyun, mukjizat hisi, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa didengar oleh telinga. Hanya itu, sehingga siapa yang melihat itulah yang untung karena menyaksikan mukjizat. Namun kalau tidak ikut datang waktu itu berarti tidak tahu. Itu mukjizat hisi. Semua nabi dikasih. Sampai Nabi Muhammad pun dikasih punya mukjizat bisa memukul rembulan jarak jauh, kemudian omong-omong dengan batu, kemudian omong-omong dengan onta, omong-omong dengan pohon. Semuanya itu mukjizat hisi yang hanya bisa dinikmati oleh siapapun yang ada pada waktu itu. Panjenengan tidak hanya cukup mendengarkan saja. Kemudian Nabi Muhammad ditambah lagi diberi mukjizat Allah yang bernama akli. Kalau para nabi tidak, hanya hisi semuanya. Kalau Nabi Muhammad di samping dikasih mukjizat hisi, juga diberi mukjizat akli, yaitu Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu mukjizat akli. Ulama polal mada jududun. Al-Quran itu semakin lama usianya, isi-isinya semakin tampak baru, karena kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Coba seperti di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-50. Allah mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu inna wa harramahuma alal kafirin. Setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Surga tertutup, neraka pun tertutup. Namun mengapa penghuni neraka bengok-bengok memanggil-manggil kepada penghuni surga?
Lalu mereka mengatakan an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai teman-temanku yang ada di surga, tolong lemparkan kepadaku makanan-makanan surgawi, tumpahkan kepadaku air-air surgawi. Kemudian penghuni neraka surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Wahai temanku, maafin saya, Allah melarang kami memberikan makanan surgawi, minuman surgawi kepada kalian. Dari sini jenengan tahu jarak surga dan neraka kan jauh. Dan kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, pintu surga pun tertutup. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, neraka pun tertutup. Namun mengapa penghuni neraka bisa melihat penghuni surga? Penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Dan mengapa pula jarak sejauh itu penghuni surga, penghuni neraka bisa saling beromong-omong? Pada zaman ayat ini turun, Pak, orang hanya satu, sam'iyah, cukup percaya karena ini Al-Quran, tidak perlu merekayasa atau berpikir mustahil apa, tidak begitu, enggak. Pokoknya nu'minu bi ayatillah, kami beriman dengan Allah. Namun ternyata pada zaman sekarang panjenengan paham, oh ternyata penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, neraka bisa melihat penghuni surga. Itu seperti jenengan pakai Zoom atau video callan. Anak panjenengan kuliah di Amerika, panjenengan video callan sehingga bisa omong-omong sambil melihat wajah anak panjenengan untuk menghilangkan rasa rindu. Itu baru diterima. Kalau zaman dulu tidak ngerti sama sekali. Kemudian contoh berikutnya apa? Dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ketika Firaun tenggelam, Allah mengatakan, wahai Fir'aun, pada hari ini aku akan menyelamatkan kamu dengan badan kamu, supaya kamu menjadi pelajaran buat orang-orang yang hidup setelah kamu. Itu firman-Nya, Pak. Sehingga Allah berjanji akan menjaga tubuh Fir'aun, tidak rusak, tidak hancur. Itulah janji Allah. Padahal waktu itu Fir'aun sedang yughargir, kelorok karena tenggelam. Kemudian ternyata betul setelah abad ke-19 barulah ada pembongkaran, Pak. Jenazah-jenazah raja-raja Mesir yang diadakan pembongkaran itu, ya Bu, di daerah Wadil Muluk, lembah para raja, di daerah Toba. Diadakan pembongkaran, ternyata ditemukan, Pak, Fir'aun yang zaman Nabi Musa, Fir'aun yang tenggelam di lautan Kulzum itu ditemukan. Ternyata utuh. Jangankan giginya jatuh, Pak, sehelai bulu mata pun tidak ada yang luntur, Pak, utuh tuh. Dan kematiannya pun diketahui. Karena apa? Di dalam paru-parunya ada, Pak, tanda putih-putih, Pak, pertanda dia kemasukan air laut yang bergaram. Sehingga semua penemu para ahli itu mengatakan inilah Fir'aun pada zaman Nabi Musa yang tenggelam di lautan Kulzum. Lah setelah diketahui persis, langsung dibawa ke Museum Tahrir di Kairo. Di situ
ditempatkan di museum, kedinginannya dan kepanasannya itu suhunya Pak diukur sehingga tetap awet terus hingga sekarang. Dan hingga sekarang pula tempat itu banyak dikunjungi oleh para profesor-profesor. Mengapa kok bisa itu? Mereka mengatakan karena dibalsem. Karena dibalsem akhirnya apa? Badannya utuh. Kemudian balsem dari apa itu? Kok bisa sekuat itu? Itu yang membuat para profesor apa? Para profesor tercengang itu. Namun untuk jenengan tidak usah begitu. Inilah qadarullah, takdir Allah. Orang baik jasadnya utuh banyak, orang jahat kalau Allah menghendaki utuh ya tetap utuh. Namun utuhnya orang jahat tidak ada manfaatnya, kan? Malah itu. Namun Allah sengaja membuat jasad Fir'aun itu butuh litakuna ayatan liman khalfaka, supaya kita yang hidup setelah Fir'aun itu mengambil pelajaran. Segagah-gagah orang kalau menentang Allah seperti ini, sekuat apapun ekonomi dia, setinggi apapun jabatan dia, kalau menentang Allah akhirnya seperti ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu tasliyatan lin nabi, sebagai penghibur, pelipur lara buat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga manusia Pak, seperti jenengan semua. Hanya Nabi Muhammad dapat wahyu, dapat jaminan dijaga dari dosa. Kalau panjenengan tidak itu. Kemudian mengapa Nabi Muhammad perlu dihibur? Iya, karena pada waktu itu Nyai Khadijah meninggal dunia. Padahal Nyai Khadijah untuk Nabi Muhammad seperti sayap untuk burung. Burung tidak akan bisa pergi kemana-mana, tidak akan bisa beraktivitas apapun tanpa sayap. Maka Nabi Muhammad pun koyok-koyok gagal jadi nabi Pak, kalau tidak dibantu oleh Nyai Khadijah, kalau tidak di backup ekonominya oleh Nyai Khadijah. Sehingga Nabi Muhammad pernah guyonan sama sahabat-sahabatnya, seandainya aku tidak kawin dengan Nyai Khadijah, maka aku akan gagal jadi nabi. Itu guyonannya begitu. Itu menunjukkan saking hebatnya Nyai Khadijah. Sampai istri Nabi Pak, sebanyak 9 itu, yang dapat kiriman salam dari Jibril itu hanya 2 Pak. Pertama Nyai Khadijah. Sehingga setelah Jibril omong-omong dengan Nabi, kemudian selesai, Jibril pamitan lalu ngomong, bi salamku kepada istrimu Khadijah, begitu. Lalu pergi. Setelah itu Nabi mengatakan, dek dapat salam dari Jibril. Pada waktu itu Nyai Khadijah menjawab, alaika wa alaihis salam. Alaika atas engkau wahai Nabi, wa alaihi dan atas Jibril assalamu kesejahteraan. Begitu Pak. Itu jawaban Nyai Khadijah. Dan Nabi Muhammad setuju, tidak disalahi, berarti kan benar. Yang kedua Nyai Aisyah. Nyai Aisyah juga sering dapat kiriman salam dari Jibril, sehingga Jibril ngomong, mat salamku kepada istrimu Aisyah. Akhirnya setelah Jibril pergi, Nyai Aisyah diberitahu, dek dapat salam dari Jibril. Nyai Aisyah menjawab, wa alaikassalam, wa alaihissalam, wa alaihissalam, semoga atas Jibril salam. Dari sini bisa disimpulkan, menjawab kiriman salam itu boleh 2 macam.
boleh gaya Nyai Khadijah alaika wa alaihi salam. Kemudian boleh gaya Nyai Aisyah langsung wa alaikas salam gitu. Paham ya? Bisa dikembangkan Mbak oleh orang-orang itu. Kalau begitu Rabi Rondo lebih menyenangkan gitu, daripada Rabi Perawan. Karena apa? Mbok Rondo penuh kasih sayang gitu. Buktinya apa? Nabi ngomong dek dapat salam Jibril, langsung Nabi didoakan alaika wa alaihi salam. Nyai Aisyah dek dapat salam dari Jibril dek wa alaihi salam, tidak mendoakan Nabi Muhammad itu Pak. Namun bukan begitu. Tentu ini memberi petunjuk bahwa syariat menjawab kiriman salam boleh dua. Boleh gaya Nyai Khadijah, boleh pula gaya apa? Gaya Nyai Aib, Nyai Aisyah. Itulah keistimewaannya. Kemudian setelah Nyai Khadijah meninggal dunia Pak, ternyata tidak lama Abu Thalib pamannya Pak, sebagai pelindung keamanan Nabi meninggal dunia juga. Dan ketika meninggal dunia, Masya Allah dia masih dalam keadaan kafir karena pertemanan. Bayangkan ketikanya Abu Thalib sakit keras, Nabi Muhammad dengar langsung berkunjung, kemudian duduk di sampingnya. Pada waktu itu ternyata Abu Jahal sudah ada di kamar Abu Thalib, Abu Sufyan juga sudah. Kemudian Nabi ngomong, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhaju biyalaka indawa. Paman, tolong ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Kalau paman mau mengucapkan kata-kata itu, aku sanggup membela paman di hadapan Allah, sehingga paman akan berhasil masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Abu Jahal berontak, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati abaikum, kamu mau mati, jangan macem-macem. Apakah kamu benci terhadap agama nenek moyang kamu? Nabi mentalkin yang kedua, Abu Jahal mentalkin yang kedua, Nabi mentalkin yang ketiga, Abu Jahal mentalkin yang ketiga. Abu Thalib bingung Pak, akhirnya milih pertemanan gitu. Milih Abu Jahal. Akhirnya belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal sudah menghembuskan, Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir sehingga mati belum Islam. Abu Jahal saweneng Pak, memberi pengertian Abu Thalib saja sebagai paman Nabi, pelindung Nabi, tidak mau masuk Islam. Itu menunjukkan Islam itu agama yang salah. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, wahai paman, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk paman malam unha, selama aku tidak dilarang. Baru ngomong semacam itu Pak, lah kok Jibril turun menyampaikan satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyin waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas buat seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun buat orang-orang kafir, walaupun itu sanak kerabat sendiri. Gara-gara ayat itu turun, maka Nabi Muhammad tidak jadi memintakan ampun kepada Allah buat pamannya. Maka panjenengan berbahagialah, karena punya orang tua wafat dalam keadaan Islam, sehingga panjenengan bisa birrul walidain seumur panjenengan.
berbakti kepada orang tua seumur panjenengan. Karena apa? Habis sholat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namanya apa? Anak berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua yang sudah wafat pun didoakan agar dosanya dihapus oleh Allah, agar terus menerus dilimpahi rahmat oleh Allah. Itu seumur panjenengan. Makanya walaupun jenengan sekarang ada yang berusia 60, jenengan tetap anak itu, karena punya orang tua, sehingga tetap berkewajiban mendoakan seperti itulah. Setelah Abu Thalib wafat, Pak, masa Allah tidak ada yang melindungi Nabi dari segi keamanan, tidak ada yang membackup Nabi dari segi ekonomi. Akhirnya bangsa Mekah, orang-orang kafir Mekah semakin kejam terhadap Nabi Muhammad, sehingga tiap hari, tiap detik itu selalu diintimidasi, selalu diteror dan seterusnya. Akhirnya secara diam-diam Nabi Muhammad pergi ke Taif, jalan kaki, Pak, dengan anak angkatnya saja yang bernama Zaid. Malam hari keluar dari Mekah pergi ke Taif, padahal jaraknya sekitar 60 kilo, Pak, ya. 60 kiloan. Itu kemudian setelah sampai di sana berdakwah, ternyata tidak disambut kedatangannya, malah tokoh-tokoh Taif menyuruh preman-preman bayaran untuk mengusir Nabi, menyiksa Nabi, memukuli Nabi, sampai Nabi Muhammad kakinya berdarah-darah, kemudian Zaid sampai kepalanya pun berdarah-darah. Lalu anak-anak kecil pun dikerahkan untuk memperolokkan dan untuk menghinakan. Nabi Muhammad langsung terus saja lari keluar dari Taif, kemudian terdampar di kebun anggur, kemudian berteduh di situ. Disitulah ketemu Adas, ketemu Adas, budak yang menjaga kebun. Kemudian Adas disuruh menyerahkan satu dongkol anggur kepada Nabi Muhammad. Setelah diberi, Nabi ngomong Bismillah, lalu makan. Adas terkagum-kagum, loh, di Arab kok ada orang menyebut Bismillah? Kata Nabi, loh, kamu dari mana? Saya dari Newawi. Oh, dulurku di sana, Nabi Yunus. Sampai Nabi, iya. Itulah akhirnya apa? Di Taif Nabi Muhammad berhasil mengislamkan satu, yaitu Adas. Walaupun yang lain tidak berhasil, tapi Adas langsung. Karena apa? Dia asli dari kampungnya Nabi Yunus. Dan dia ngerti Yunus itu Nabi. Nabi Muhammad kok mengatakan aku dulurnya itu. Kemudian ketika Nabi Muhammad kembali pulang, Pak, Nabi Muhammad sholat malam, lah kok ada segolongan dari bangsa jin yang mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Nabi Muhammad tidak tahu kalau ada jin-jin yang mendengarkan. Setelah Nabi Muhammad selesai, Nabi Muhammad duduk bersandar di bukit. Saking serunya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, batu kaki bukit itu, Pak, lah kok lagak cong kena sikutnya Nabi Muhammad. Saking serunya sampai disebut apa? Masjid Qub. Sehingga kalau panjenengan berada di Taif, jenengan akan melihat Masjid Adas. Di situ sekarang dibanguni masjid. Kemudian di perjalanan antara Taif dan Mekah ada Masjid Awalek, namanya Masjid Qub. Cukup batu-batu ditutup susun aja dan tidak diperbaiki. Karena apa? Lahannya sempit pas dengan embong.
Lah dari situ dakwah Nabi Muhammad berhasil mengislamkan jin dan mengislamkan adas. Walaupun penduduk Taif asli tidak ada yang masuk Islam, namun Nabi Muhammad ketika ditawari oleh malaikat, bagaimana kalau saya timbun mereka dengan bukit-bukit yang ada di Taif, Nabi Muhammad tidak mau. Karena Nabi Muhammad itu berpikir dakwah jangka panjang. Kata Nabi, tidak apa-apa, sekarang mereka menolak ajaranku, namun aku berdoa kepada Allah, moga-moga dari tulang punggung mereka lahirlah generasi-generasi yang mau beriman kepada Allah, yang mau beriman kepada Rasulullah. Toh mereka sudah tua-tua, tidak lama lagi akan wafat. Kan begitu ya? Itu menyapa dakwah jangka panjang, pikirannya kesana. Lah setelah sampai sampai ke Mekah Pak, itu pun ada jaminan Pak, dijamin dilindungi oleh tokoh kafir Pak, sehingga Nabi Muhammad bisa. Lah begitulah penderitaan Nabi, sedih ditinggal mati oleh istri, sedih ditinggal mati oleh pamannya dalam keadaan masih kafir, kemudian sedih karena tekanan-tekanan dari orang kafir luar biasa. Maka pada saat itulah Allah menyuruh Jibril dan Mikail untuk mengajak Nabi Muhammad rekreasi. Rekreasi Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau jenengan umroh plus habis umroh, jalan-jalan ke Palestina, Yerusalem. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, meluncur Pak, sambang Nabi Adam, sehingga ketemu Nabi Adam di langit pertama Pak. Dalam keadaan duduk, Nabi Adam pun senang. Dia mengatakan, selamat datang Nabi Muhammad, anak yang soleh, Nabi yang soleh. Namun Nabi Adam melihat ke kanan nangis, tertawa, melihat ke sebelah kiri menangis. Mengapa? Ternyata di sebelah kanan itu ada ruh umatnya, kemudian di sebelah kiri ada ruh umatnya. Nabi tanya, Jibril, kenapa? Nabi Adam kalau menengok ke kanan senang, tertawa, kalau menengok ke kiri kok menangis. Kata Jibril, iya, yang ada di sebelah kanan itu adalah keluarga anak cucu beliau calon surga. Sementara yang ada di sebelah kiri itu adalah anak cucu beliau yang menjadi calon neraka. Nabi Muhammad bisa menyimpulkan bahwa berarti Nabi Adam lebih berat daripada saya. Nah bayangkan, setiap ada orang jahat, Nabi Adam sedih, karena kita semuanya ini adalah anak cucu Nabi Adam kan. Ada orang berbuat baik, Nabi Adam seneng, senyum-senyum, tertawa, begitu Pak. Jadi orang tua seperti itu Pak, melihat anaknya baik, Masya Allah, senengnya luar biasa. Melihat anaknya beling, Masya Allah, sedihnya luar biasa, sampai membuat Nabi Adam baka menangis. Kemudian melanjutkan ke langit yang kedua, ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lanjut ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Keempat ketemu Nabi Idris. Kelima ketemu Nabi Harun. Keenam ketemu Nabi Musa. Ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Hanya itu nabi-nabi yang disambangi oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi ketika itu sowan kepada senior-seniornya, hormat kepada senior-seniornya. Setelah itu meluncurlah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada Baitul Ma'mur. Masya Allah, ramenya luar biasa, sesuai dengan makmur namanya. Tiap hari 70.000 malaikat keluar,
dan kalau sudah keluar dari masjid tidak akan masuk kembali, dan 70.000 malaikat yang masuk ke dalam masjid. Kalau sudah keluar tidak akan kembali. Berarti jumlah malaikat jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Wong yang keluar masuk di Baitul Ma'mur saja tiap saat 70.000, dan kalau sudah keluar tidak akan pernah kembali lagi. Lah gara-gara melihat keadaan ruang angkasa, langit dan Sidratul Muntaha seperti itu, kesedihan Nabi hilang sama sekali, sehingga betul-betul terobatilah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang nomor berikutnya apa? Isra Mi'raj sebagai ikhtibarul iman, ujian keimanan, Pak. Jadi peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini sebagai ujian keimanan. Karena ujian keimanan ada yang lulus sehingga tetap beriman kepada Allah dan percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, namun ada yang tidak lulus. Mengapa ada yang lulus, ada yang tidak? Iya, Pak. Karena kemampuan lihat untuk manusia itu ada 3 tingkatan, Pak. Kemampuan lihat untuk manusia itu ada 3 tingkat. Pertama, melihat dengan mata telanjang. Lah kalau melihat sesuatu dengan mata telanjang seperti hewan kan, hanya yang kelihatan yang dekat, yang kelihatan yang gede, yang jauh tidak kelihatan, kemudian yang kecil tidak kelihatan, yang terpandang kelihatan, yang tidak terpandang juga tidak kelihatan. Itu kalau melihat sesuatu dengan mata kepala. Yang kedua, melihat dengan ilmu. Karena melihat dengan ilmu, maka terwujudlah mikroskop, teleskop. Dengan mikroskop, maka baksil-baksil yang kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang bisa kelihatan karena mikroskop. Teleskop untuk melihat yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi. Dengan teleskop mata telanjang tidak mampu menjangkau, akhirnya dengan teleskop terjangkaulah, sehingga diketahui oh ternyata matahari ketinggiannya hanya 150 juta kilometer. Oh, bintang Sirah masih bisa dijadikan tempat rekreasi kalau punya umur 350.000 tahun, kendaraannya barbon, kan begitu. Itu teleskop. Namun yang ketiga, Pak, melihat dengan mata iman. Nah ini yang canggih, Pak. Kalau melihat dengan mata kepala, tidak tahu raqib dan atid. Kalau melihat dengan ilmu mikroskop dan teleskop, raqib atid pun tidak kelihatan kan. Namun dengan iman, melihat dengan mata iman, orang tahu, oh di kanan saya ada mas raqib, oh di kiri saya ada mas atid. Kemudian ada surga kelihatan, neraka kelihatan, Allah pun kelihatan dengan mata iman. Malaikat mungkar nangkir pun kelihatan dengan mata iman. Makanya ketika pagi-pagi Nabi Muhammad keluar rumah ketemu Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Mat, ada berita baru apa itu? Dengan penuh keyakinan Nabi ngomong, oh berita baru adalah tadi malam saya Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa meluncur ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram, kurang dari 1 malam.
Abu Jahal tertawa terbahak-bahak, betul-betul apa Pak namanya Pak? Majnunun itu. Orang yang tidak normal itu. Karena apa? Abu Jahal itu berkali-kali berdagang, pergi ke Palestina itu Pak, tahu jaraknya, tahu Masjidil Aqsa dan apal itu. Namun mengapa Nabi Muhammad kurang dari 1 malam kok bisa seperti itu sampai ke Sidratul Muntaha? Akhirnya Abu Jahal ngomong, "Mat, kamu mau bercerita seperti tadi? Kalau kamu mau, aku oke, akan mengumpulkan semua penduduk Mekah. Aku yang ngundang, aku yang membiayai snacknya, unjukannya. Yang penting kamu mau ngomong semacam itu." Tujuannya apa? Ingin membuktikan kalau Muhammad betul-betul akalnya kurang waras. Itu maksudnya Pak. Sanggup mengeluarkan biaya banyak untuk mengundang mereka dan menjamu mereka. Akhirnya Nabi Muhammad oke, siap itu. Kemudian Abu Jahal pulang, siap-siap Pak, dalam perjalanan ketemu Abu Bakar. Abu Jahal ngomongkan, kamu percaya apa? Kalau Nabi Muhammad tadi malam jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian meluncur ke Sidratul Muntaha, kembali lagi tidak sampai 1 malam. Kata Abu Bakar, apa Nabi Muhammad ngomong begitu? Iya. Lah kalau Nabi ngomong begitu, sodaktu, aku percaya. Masa Allah Pak Abu Jahal tenger-tenger Pak, astagfirullah, orang semacam ini kok ndak pakai nalar sama sekali. Yang penting Nabi ngomong oke. Gara-gara itulah akhirnya Abu Bakar punya julukan As-Siddiqu, orang yang selalu membenarkan ucapan Nabi, selalu membenarkan perilaku Nabi. Dan akhirnya apa? Abu Jahal tidak jadi Pak. Walaupun begitu tetap dia masih memaksa Pak. Apa betul? Akhirnya Abu Jahal ketika ketemu Nabi Muhammad lagi, Nabi ditanya, "Mat, kalau betul kamu ke Masjidil Aqsa, sekarang saya tanya, di dalam Masjidil Aqsa ada berapa tiang?" Lucu Pak, kalau Nabi Muhammad kan tidak mahasiswa, tidak siswa, sehingga tidak perlu ngapalo cagak itu. Sama dengan juga Pak, kalau tanya pintu Masjidil Haram berapa Pak? Gak ngapal kok, tidak apal walaupun dia berkali-kali ke sana kan begitu. Namun Nabi Muhammad oke. Akhirnya Nabi Muhammad berdiri di atas Hijr Ismail Pak. Nah kok oleh Allah ditunjukkan Masjidil Aqsa, sehingga Nabi bisa menjawab sekian. Kemudian jendelanya sekian. Apapun yang ditanyakan Abu Jahal, semuanya dijawab oleh Nabi dan benar. Karena Abu Jahal dan teman-temannya itu biasa ke sana karena berdagang, mampir ke situ begitu. Nabi Muhammad tidak pernah punya proses seperti itu. Hanya karena mukjizat sajalah Nabi Muhammad bisa menjawab itu semua. Lah dari sini maka peristiwa Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Nabi Abu Bakar sukses imannya, Abu Jahal gagal, dan hingga sekarang masih banyak orang yang tidak percaya. Sampai ada mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu ruhan, hanya rohnya saja, seperti orang mimpi, bukan jasadan bersama jasadnya. Padahal Allah ngomong subhanalladzi asra bi abdi. Kata-kata abdun itu apa? Gabungan roh dan badan jasmani. Dengan demikian kita wajib percaya kalau itu betul-betul terjadi, dialami oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang keempat, yang bisa kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj Nabi yang keempat adalah apa? Ahamiyatu fardhis shalah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban salat. Rukun Islam 5 kan? 4 rukun,
Nabi Muhammad berada di bumi, Jibril datang turun ke bumi, langsung menyampaikan kewajiban puasa. Nabi Muhammad di bumi, Jibril yang datang menyampaikan kewajiban haji, yang Nabi Muhammad berada di bumi, Jibril datang lalu menyampaikan kewajiban itu. Begitu pula apa yang lain. Namun sholat tidak. Jibril turun ke bumi lalu mengajak Nabi Muhammad naik ke langit menemui Allah Ta'ala, sehingga setelah sampai di Sidratul Muntaha, lalu Nabi Muhammad dibebani oleh Allah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi Muhammad pun sami'na wa ata'na, manut kan. Namun setelah turun ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mirip Nabi Muhammad. Pokoknya dikongkon Allah ya oke lah gitu. Begitu. Kemudian langsung turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, Muhammad, kamu diberi beban apa? Salat. Berapa kali sehari semalam? 50 kali. Astagfirullah, umatmu tidak akan kuat. Jangankan umatmu, umatku loh yang gagah-gagah, perkasa-perkasa tidak kuat. Apalagi umatmu kan masih semakin kecil-kecil gitu. Mumpung di sini silakan minta purtingan oleh Allah itu diskon gitu. Jadi Pak, berarti apa? Memang Nabi Musa itu termasuk tipe apa Pak? Agak ngayalan. Kemudian Nabi Muhammad nurut kepada seniornya Pak, langsung naik ke atas minta diskon. Kemudian akhirnya Allah memberi apa? Potongan 5 kali, sehingga tinggal 45. Ketika turun sampai kepada Nabi Musa, tanya lagi, ternyata hanya diberi potongan 5 oleh Nabi Musa. Mumpung masih di sini, naiklah minta lagi itu sampai 9 kali Pak. Setelah tinggal 5 kali, ketemu Nabi Musa, gak kuat mah umatmu 5 kali itu, minta tambah gitu. Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, Allah sudah ngomong itu paling akhir. Khamsun wa hiya khamsun. Walaupun kewajiban sholat untuk umatku hanya 5 kali, namun nilai pahalanya seperti 50 kali. Berarti syariat Nabi Muhammad ringan sekali, pahalanya berbobot mengalahkan orang umat-umat terdahulu. Nah, karena ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Ternyata memang sholat itu luar biasa hebatnya Pak. Sehingga para sahabat menilai Pak, tidak ada perintah agama yang bila ditinggalkan menyebabkan orang jadi kafir. Hanya sholat. Orang Islam tidak puasa Ramadan tanpa udzur Pak, tidak kafir Pak, tetap Islam, tapi dia dosa besar. Orang Islam yang mampu haji tidak haji Pak, dosa Pak, tapi tetap dianggap orang Islam. Orang Islam yang punya harta sampai nisab dan sudah 1 tahun ternyata tidak mengeluarkan zakat, ya dosa Pak, tapi itu dianggap orang Islam. Namun begitu ada orang ngaku berislam, ternyata sholat tidak mau sama sekali, maka faqad kafaro, maka kafirlah dia seperti itu. Sehingga sholat itu luar biasa. Kemudian yang kedua Pak, puasa merukun Islam. Bila ada udzur, orang Islam boleh tidak puasa karena sakit, bepergian, atau memang tidak kuat, boleh tidak puasa. Namun ada istilah qadha, ada istilah fidyah. Untuk pergi, untuk sakit qadha, untuk yang tidak kuat membayar fidyah. Haji kalau tidak mampu tidak apa-apa. Zakat kalau tidak mencapai nisab tidak apa-apa, berarti bisa ditinggalkan. Namun salat tidak ada istilah ditinggalkan Pak. Sehat wajib sholat,
sakit wajib sholat, di rumah wajib sholat, kemudian dalam perjalanan tetap wajib sholat. Tidak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat. Lah karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan dan situasi apapun, maka di dalam sholat ada beberapa rukhsah. Kalau tidak bisa wudhu, ya tayamum, kan begitu ya. Kalau tidak bisa dengan berdiri, ya sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, ya sholat dengan berbaring. Tidak bisa sholat dengan berbaring, ya disolati. Berarti sudah almarhumah. Karena sholat tidak bisa ditinggalkan, Pak. Maka Islam memberi rukhsah. Apa? Ada istilah jamak. Menjamak, Pak. Yang bisa dijamak itu apa? Maghrib sama isya, duhur sama asar. Jangan sekali-kali subuh dijamak dengan duhur. Itu tidak ada apa itu hukumnya, tidak pernah dibenarkan oleh Nabi. Kemudian ada lagi qashar. Apa qashar? Meringkas, Pak. Salat yang 4 rakaat menjadi 2. Berarti yang bisa diqashar itu hanya isya, duhur, asar. Subuh tidak bisa diqashar, Pak. Sehingga nanti 1 rakaat itu. Maghrib juga tidak bisa, nanti 1 rakaat setengah itu. Tidak bisa. Yang bisa hanya 4 rakaat. Kemudian di samping ada jamak, ada qashar, juga ada jamak plus qashar, ya. Ada lagi yang terakhir, ada usholah fi ghairi waktiha li udrin, melakukan sholat di luar waktu karena ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh Islam. Sholat subuh, Pak, jam 10. Mengapa? Boleh kalau memang ada udzur syar'i. Apa itu? Pertama, linaumi, karena ketiduran. Karena tahajudnya jam 7, Pak. Tahajud sampai jam 3:30. Kemudian sambil nunggu adzannya masuk kita, lah kok ketuon. Sampai matahari terbit tidak bangun-bangun sampai jam 10 baru terbangun. Lah ada apa-apa? Fa waqtuhu khina istaiqadha. Waktu sholat dia ketika bangun. Karena bangunnya jam 10, ya sudah, dia harus sholat subuh di jam 10. Dan hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad ketika pulang dari peperangan, Pak, sampai malam berjalan terus. Akhirnya sahabat ngomong, "Bi, para tentara lelah letih, Bi, mereka ingin istirahat di tengah jalan, Bi." Kata Nabi, "Wahai sahabatku, waktu subuh sudah dekat. Nanti kalau kita istirahat, saya khawatir jangan-jangan kebelabasan itu." Lah kok bilang ngomong, "Bi, kalau alasan panjenengan tidak mau istirahat karena khawatir tidak bisa sholat subuh di waktunya, saya Bilal sanggup membangunkan panjenengan di waktu subuh." Nah, oke, kata Nabi. Akhirnya semua tentara dipersilakan untuk istirahat, kemudian tidur. Bilal sebagai orang penanggung jawab, akhirnya apa? Untanya diderumkan, kemudian Bilal tidur duduk bersandar unta. Menurut Bilal apa? Tidak bisa nyenyak. Karena apa? Unta itu kan begitu, Pak. Buntutnya loh, Pak, sering pelak, pelak nyampur, Pak. Seperti jenengan lah digigit nyamuk, pelak, gitu ya. Seperti itu. Dengan menurut akal jelas tidak bisa nyenyak. Dilalah apa terjadi, Pak? Subuh datang tidak ada yang bangun, matahari terbit belum ada yang bangun. Nabi Muhammad telah satu-satunya orang yang pertama kali bangun. Ketika Nabi bangun terkejut, Pak. Langsung Nabi berdiri. Yang dilakukan apa? Cari Bilal. Ternyata Bilal masih ngorok, Pak. Kemudian Nabi ngomong, lal, bangun. Bangun, mana janjimu? Astagfirullah, maafkan Bi, ya. Saya tidak pernah, Bi.
tidur dalam perjalanan senyenyak ini. Karena bila tidak apa, bangunkan teman-teman. Akhirnya semua teman-teman dibangunkan. Ya kaget Pak, sudah padang. Namun waktu itu Nabi melanjutkan apa? Perjalanan dulu. Karena matahari baru terbit Pak. Berarti iblis baru mengerahkan tentara-tentaranya untuk apa? Untuk menggoda manusia. Maka Nabi tidak mau sholat pas waktu matahari terbit walaupun boleh. Karena apa? Karena ketiduran. Akhirnya setelah berjalan beberapa saat, setelah matahari terangkat sekitar 1 tombak, Nabi baru berhenti lalu sholat subuh jamaah di situ. Berarti Nabi sendiri juga pernah Pak ya? Tidur matanya, tidur hatinya, sehingga bisa seperti itu. Jadi ini memang rahmat untuk kita, sehingga kita pun tidak susah. Bisa melakukan apa? Ada usolah fi ghairi waqtiyah li udhrin, melakukan sholat di luar waktu karena ada udhur. Udhur yang kedua apa? Nisyanun, karena lupa Pak. Lupa. Contoh jenengan lah itu. Biasa rutin jamaah, tidak pernah tidak jamaah. Ketika adzan asar dikumandangkan, panjenengan wudhu mau keluar rumah, astagfirullah ada tamu. Iya Pak. Akhirnya dipersilakan masuk. Ya sudah, jenengan kari apa? Jamaah. Karena tamunya tidak pulang-pulang. Setelah pulang, jenengan mengantarkan di regol. Setelah itu jenengan lupa. Sudah. Dilalah ada teman datang, Pak, yuk futsal yuk. Oke, futsal. Kemudian senja maghrib datang, jenengan sholat maghrib. Isya datang, sholat isya. Ketika mau mapan tidur, baru pikir, iya, saya tadi kan mau sholat asar, ada tamu, tidak jadi. Habis tamu pulang, ada teman ngajak futsal. Sampai maghrib, berarti mana asarnya? Lah, kejenengan sadar. Ingat kalau asar belum dengan kerjakan di waktu jam 09.00 malam ketika mau mapan tidur. Maka fawaktuha hina dzakara. Waktu sholat asar adalah di waktu panjenengan ingat. Karena ingatnya jam 9, maka harus sholat asar di jam 9 malam. Itu alasan kedua. Kemudian yang ketiga, lihajatin masah, karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Contoh, umpama ada orang wudhu mau berangkat jamaah asar di masjid, dilalah tengah jalan tahu ada tetangganya ketubruk sepeda motor Pak, terkapar. Mosok dia mentolong, sabar ya tak sholat jamaah sih. Tentu tidak kan, langsung jenengan ikut mengurusi, dibawa ke rumah sakit yang dekat, tidak mau menerima karena parah. Akhirnya jenengan bawa ke Karangmenjangan umpama ya. Setelah sampai di sana urusan-urusan sampai isya baru selesai. Berarti jenengan kehilangan sholat asar plus maghrib. Maka kapan sholat asarnya? Langsung setelah selesai urusan silahkan jenengan sholat asar. Karena jenengan pergi apa tidak itu Pak? Kalau tidak pergi ya 4 rakaat Pak. Kalau musafir berarti karena jauh seperti Kertosono, Karangmenjangan kan jauh Pak ya. Itu berarti kosor 2 rakaat asar, habis asar maghrib, habis maghrib baru isya, ngerapel. Kalau gaji ada rapelan, maka sholat pun bisa merapel, termasuk ada tonggo Pak. Tidur telung dino telung bengi tidak bangun-bangun sampai orang tuanya takut ada apa, didatangkan dokter, diperiksa, ternyata dia minum obat tidur. Bagaimana Pak? Ketika bangun 5 sholat sehari semalam ditinggal kali 3 15 Pak ya. Kalau niatnya itu bukan untuk itu Pak, maka dia harus apa? Melaksanakan sholat di luar waktu karena ada udzur. Gak sengaja Pak, niatnya itu ben tenang langsung tidur 1 jam 2 jam cukup. Ternyata bablas
dino. Nah itu makanya harus melakukan sholat ngerapel sesuai dengan yang ditinggalkan. Itu Pak. Dengan demikian sholat itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Lebih-lebih Nabi mengatakan besok pada hari kiamat yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya kan. Jadi amal baik yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Amal jahat yang pertama kali dihisab adalah darah. Makanya jangan main-main dengan darah. Kemudian bagaimana cara Allah memeriksa darah? Sholat? Ternyata dilihat dulu. Bila yang wajib terpenuhi, maka diterimalah amal-amal sholat dia dan amal-amal yang lain. Namun apabila amal sholatnya kurang Pak, maka Allah masih punya kemurahan. Taruhlah umpama panjenengan diberi umur oleh Allah dari balik sampai wafat itu 50 tahun Pak. Berarti usia 65 tahun. Berarti sholat panjenengan yang wajib Pak harusnya adalah 91.250. Kemudian dilalah kok kurang 250 umpama Pak. Begini ini Allah ngomong, hei malaikat lihat apakah dia ini punya simpanan sholat sunnah apa tidak. Akhirnya malaikat operasi Pak, ngecek di BCA dicek, di BRI dicek, di Mandiri dicek, ada ndak? Ternyata ditemukan Pak amal sholat sunnah dia. Setelah disetorkan Allah, maka yang sunnah itu digunakan untuk menambal apa? Kosong bolong-bolongnya sholat wajib. Bila terpenuhi barulah amal sholat itu diterima oleh Allah. Begitu pula kewajiban yang lain Pak, puasa Ramadan itu kalau ada satu saja yang bolong Pak juga repot, tidak akan diterima. Makanya panjenengan jangan hanya puasa wajib, yang sunnah pun harus dikerjakan. Karena apa? Puasa sunnah pun pada hari kiamat besok bisa untuk menambal bolong-bolong puasa wajib panjenengan. Zakat ya begitu. Kalau panjenengan ketika menghitung zakat kurang teliti, sehingga mestinya harus mengeluarkan zakat 100 juta karena simpanan panjenengan 4 miliar Pak ya. Kan rubu'ul usri Pak ya, 1/4 dari 1/10 bahasa Nabi Pak. Berarti 4 miliar dibagi 10 berapa Pak? 400 bagi 4 Pak, berarti 100 juta. Dilalah jenengan ngitungnya hanya 75 juta yang dikeluarkan. Berarti kurang berapa? 25 juta. Maka insya Allah lubang-lubang ini bisa ditembel dengan apa? Sedekah sunnah wa kadzalika, dan seperti itulah perintah-perintah yang lain. Maka jenengan tidak cukup melakukan yang wajib, yang sunnah pun harus dikerjakan. Hadirin Bapak, sekian mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.